Belajar, belajar, belajar dari rumah bersama guruku di SBO TV. Mama yang mendampingi, ibu guru memandu, walaupun dari rumah tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat di Surabaya yang cerdas dan ceria. Selamat bertemu kembali dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, anak-anak, program ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya bekerja sama dengan SBO TV yang selalu mengerti. Selama 30 menit ke depan nanti, kalian akan belajar bersama saya, Ibu Fafia Oktavia dari SDN Wonokromo 3 Surabaya. Nah, anak-anak, agar pembelajaran kita nanti tetap lancar dan penuh manfaat, alangkah terlebih baiknya kita akan berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya masih dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Bagi kalian yang sakit, semoga cepat sembuh ya. Nah, janganlah menjaga badan. Banyak makan makanan yang bergizi, berprotein dan bervitamin. Tuh, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Memakai masker jika memang harus terpaksa keluar rumah. Dan jarak aman atau social distancing agar pandemi segera berakhir dan kita dapat beraktivitas normal dan kembali ke sekolah lagi. Nah, anak-anak, bagaimana? Apakah kalian sudah siap belajarnya? Baik, duduk yang bagus di depan televisi kalian. Jangan lupa persiapkan buku tulis, buku tema 4, dan alat-alat tulis kalian. Baik, hari ini nanti Bu Fia akan mengajak kalian belajar di tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Materi menyelesaikan soal cerita perkalian 2 bilangan yang hasilnya diketahui. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah dengan memahami dan mengamati masalah pada cerita, siswa dapat menentukan 2 bilangan cacah yang hasil kalinya diketahui dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati contoh masalah, siswa dapat membuat permasalahan berkaitan dengan perkalian 2 bilangan cacah yang hasilnya ditentukan sendiri dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati contoh cerita, siswa dapat membuat perkalian 2 bilangan cacah yang hasilnya ditentukan sendiri dengan tepat. Nah, anak-anak, kemarin kalian sudah diajak belajar bersama Pak Andri tentang perkalian juga, bukan? Nah, Bu Fio punya sebuah lagu agar kalian tetap semangat dalam belajar. Lagunya Belajar Perkalian. Yuk kita nyanyikan sama-sama. Ayo kawan semua, mari kita belajar perkalian yang banyak manfaatnya. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Ingat, jangan lupa kawan. 2 dikali 4 sama dengan berapa? Itu artinya 4 ditambah dengan 4
Ayo kita jumlahkan agar tahu hasilnya. 8 itulah hasilnya. Nah, anak-anak, kalian sudah bernyanyi lagu belajar perkalian. Semoga kalian tetap bersemangat ya dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, kemarin Pak Andre sudah mengajak kalian belajar tentang perkalian. Sekarang Bu Vio akan mengulas dan melanjutkan materi yang kemarin. Nah, konsep perkalian. Perkalian bilangan memiliki arti penjumlahan berulang dari suatu bilangan seperti berikut. 6 kali 4 sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Ya, yang dijumlahkan adalah bilangan yang kedua yaitu 4. 4-nya ada 6. Hasilnya 24. Sedangkan 4 kali 6 sama dengan 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6. 6-nya ada 4. Sekalipun memiliki hasil yang sama, memiliki makna yang berbeda. Sifat komutatif A kali B sama dengan B kali A sama dengan C berlaku bila hanya menghitung hasilnya. Misalnya ada aturan pemakaian suatu obat 3 kali 1. Ini berarti obatnya tidak diminum 3 tablet sekaligus, tapi 1 tablet setiap kali minum sebanyak 3 kali. Jadi tidak bisa dibalik 1 kali 3 ya. Nanti kalau 1 kali 3 berarti dalam 1 kali minum 3 tablet langsung dimakan. Itu salah ya anak-anak ya. Nah, contoh perkalian lainnya lagi. Perhatikan papan tulis ya. Misalnya 3 kali 7. Nah, berapa penjumlahan berulangnya? Betul, 7 ditambah 7 ditambah 7. 7-nya ada 3 kali. Ya, ini 3. 1, 2, 3. Maka hasilnya adalah 21. Sebaliknya, 7 kali 3 sama dengan, mana yang dijumlahkan ya? Iya, 1 kali. 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. 3 ditambah 3. 3-nya ada 7. Sama hasilnya juga 21. Ini jika mengacu pada hasil. Baik, kita lanjutkan ya. Menentukan 2 bilangan yang hasil perkaliannya diketahui. Suatu bilangan juga dapat dinyatakan sebagai hasil kali 2 bilangan. Untuk mempermudah pengerjaannya, gunakan operasi hitung yang merupakan lawannya yaitu pembagian. Nah, sekarang Bu Vio punya contoh soal cerita. Dayu memiliki banyak kelinci. Dayu tidak ingin kelincinya berkeliaran dan mengganggu tetangga. Dayu ingin membuat kandang untuk kelincinya. Dayu membutuhkan banyak bambu. Ayah Dayu memiliki 900 batang bambu. Berapa kira-kira kandang yang dibuat ayah Dayu? Berapa batang bambu yang dibutuhkan ayah Dayu untuk satu kandangnya? Jadi, si Dayu memiliki berapa batang bambu? Betul, 900 batang bambu untuk digunakan membuat kandang. Nah, kira-kira berapa kandang yang akan dibuat Dayu dan berapa batang bambu yang dibutuhkan setiap kandangnya? Nah, nanti seperti ini ya anak-anak ya. Jadi 900
900 sama dengan berapa kandang dikalikan dengan jumlah batang bambu di setiap kandangnya. Baik, nanti kita akan lanjutkan setelah jeda yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap semangat dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, anak-anak, masih dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Dan tentunya masih bersama saya, Ibu Fafio Oktavia. Nah, anak-anak, tadi si Dayu memiliki permasalahan, yaitu dia akan membuat kandang kelinci dengan 900 batang bambu. Kita bantu Dayu ya. Dengan menggunakan penjumlahan berulang, langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama, tentukan bilangan hasil perkaliannya. Ambil bilangan yang memiliki banyak kemungkinan. Tentukan jumlah kandang yang ingin dibuat. Yang ketiga, cari banyak bambu yang dibutuhkan. Hal yang perlu diingat, perkalian adalah penjumlahan berulang. Proses untuk menghitungnya bisa melakukan penjumlahan secara berulang atau susun ke bawah. Jadi ada banyak cara ya. Nah, penyelesaiannya, jika Ayah Dayu membuat 10 kandang, maka untuk setiap kandang hanya dapat menggunakan 90 batang bambu. Jadi seperti ini ya, 10 dikali dengan 90. Kita bantu menjumlahkan ya, 10 kali 90 sama dengan 90 ditambah 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 90. Jadi 90-nya ada 10. Hasilnya adalah 900. Jadi perkaliannya 10 kali 90 sama dengan 900. Nah, sekarang buat alternatif jumlah kandang yang berbeda dengan hasil kali 900. Nah, seperti ini. Kalian bisa mengambil bilangan sembarang yang urut mulai dari yang terkecil. Jadi 3 misalnya, Bu Fio punya 3. 3 kali 300 sama dengan, ya yang dijumlahkan adalah bilangan 300. 300 ditambah 300 ditambah 300. Jadi 300-nya ada 3 ya, hasilnya 900. Kemudian kemungkinan yang kedua, Bu Fio mengambil contoh 4. Karena urutannya ya. Nah, 4 dikalikan dengan 225. Jadi sama dengan 225 ditambah 225 ditambah 225 ditambah 225. Jadi 225-nya ada 4. Nah, hasilnya 900. Nah, sekarang silahkan kalian dapat mencari kemungkinan yang lain. Hal yang perlu diperhatikan dalam menghitung perkalian yang ditentukan hasil, dilakukan percobaan angka yang memungkinkan. Bisa dengan mengurutkan angka yang akan dikalikan, namun tidak dipaksakan karena semua angka harus bisa, apalagi dengan nilai desimal. Nah, seperti ini ya. Jadi Bu Fio mengambil urutan misalnya 1 dikalikan dengan 900, maka hasilnya 900. Kemudian 2. 2 apakah bisa? Iya, bisa dengan 450. Hasilnya sama 900. Yang ketiga, 3 kali 300. Hasilnya juga 900. Kemudian 4. Apakah 4 juga bisa? Bisa. Jadi 4 kali 150 hasilnya 900. Nah, ini sangat mudah bukan? Nah, kemudian yang sulit, kalian dapat membandingkan
Jadi 7 kali 128,57. Nah, ini sulit sekali bukan jika kalian akan menjumlahkan? Iya, betul. Kemudian 8 juga akan sulit. Suatu bilangan juga dapat dinyatakan sebagai hasil kali dua bilangan. Untuk mempermudah pengerjaannya, gunakan operasi hitung yang merupakan lawannya. Ingat kembali langkah-langkahnya. Pilihlah sebuah bilangan yang merupakan pembagi dari bilangan yang diketahui. Lakukan pembagian bilangan yang diketahui dengan bilangan pertama untuk memperoleh bilangan yang kedua. Nah, sekarang Bu Fia punya contoh soal cerita lagi, ada di buku tema kalian halaman 134. Hari ini Dayu harus menyiapkan pesanan bibit bunga setiap malam. Lani membantu Dayu menyiapkan semuanya. Lani senang dapat membantu Dayu. Lani pun senang dapat membuat Dayu bergembira lagi. Ada 800 buah bibit setiap malam yang harus dikirim. Ibu Dayu sudah menyiapkan beberapa kotak kardus. Setiap kardus harus berisi bunga setiap malam yang sama banyak. Kita bantu Dayu dan Lani ya. Berapa kardus yang dibutuhkan? Berapa banyak bibit dalam setiap kardus? Buatlah dua kemungkinan jumlah kardus yang dibutuhkan dan banyaknya bibit dalam setiap kardus. Nah, ingat ya, perkalian sama dengan penjumlahan berulang dan lawan dari pembagian. Jadi, 800 buah bibit setiap malam sama dengan berapa kardus dikalikan dengan berapa bibit dalam setiap kardusnya. Nah, jika tiap kardus berisi bibit sebanyak 200, maka banyak kardus yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Jadi 200 dikalikan berapa ya? Sama dengan 800. Bisa kita buat seperti ini. 800 dibagi dengan 200, maka hasilnya adalah 4. Jadi 200 dikalikan 4 sama dengan 800. Nah, jadi jika tiap kardus berisi 200 biji tanaman, maka hanya membutuhkan 4 kardus. Nah, sekarang Bu Fia punya contoh soal cerita yang kedua. Lani dan Dayu akan membagikan buah rambutan kepada semua temannya di sekolah. Jika jumlah buah rambutan sebanyak 750, berapa kantong yang dibutuhkan? Berapa jumlah teman yang akan diberi? Nah, penyelesaiannya, misalkan Dayu memiliki 2 kantong. Jadi 2 kali berapa ada 750? Iya, seperti ini. Jadi 750 dibagi dengan 2 sama dengan berapa ya? Iya, 375. Jadi kita bisa buktikan. Perhatikan papan tulisnya. Dengan perkalian bersusun. 375 dikalikan dengan 2. Maaf ya. 5 dikalikan 2 sama dengan 10. Kita simpan di sini 1. Nah, kemudian 7 dikalikan 2 sama dengan 14. Ditambah 1, maka hasilnya 15. Kita simpan puluhannya 1. Kemudian 3 dikalikan 2 sama dengan 6, dijumlahkan 1, maka hasilnya adalah 750. Nah, anak-anak, itulah pembuktian ya. Nah, kita akan lanjutkan setelah jeda yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap semangat belajar dari rumah bersama guruku. Masih dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Dan tentunya masih bersama saya, Ibu Vio. Nah, anak-anak, tadi kita sudah membantu Dayu dan Lani untuk membagikan buah rambutannya. Nah, sekarang kita lanjutkan kemungkinan yang selanjutnya. Tadi kita sudah dengan bilangan 2 ya. Sekarang Bu Vio akan mencoba dengan bilangan 3. Nah, 3 kantong. Jadi 3 kali berapa sama dengan 750. Nah,
Berapa ya kira-kira? Iya, 250. Nah, kita buktikan, kita kalikan dengan 3. Nah, ada yang tahu 0 kali 3 berapa? Iya, betul, 0. 5 dikalikan 3, iya, 15. Kita simpan 1. Kemudian 2 dikalikan 3 sama dengan 6. 6 ditambah 1 sama dengan 750. Jadi 3 dikalikan dengan 750 hasilnya 3 dikalikan dengan 250 hasilnya 750. Jadi kita bisa seperti ini ya bentuk perkaliannya. Iya. Nah, anak-anak, inilah tadi kita sudah membantu Dayu. Sekarang Bu Vio akan membaca kesimpulannya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, dalam menghitung perkalian yang ditentukan hasil, dilakukan percobaan angka yang memungkinkan. Ingat ya, percobaan angka. Jadi kita bisa mengambil angka sembarang. Kemudian bisa dengan mengurutkan angka yang akan dikalikan. Namun tidak dipaksakan semua angka harus bisa, apalagi dengan nilai desimal. Jadi kalian bisa mengambil mulai dari angka yang terkecil, misalnya 2, 3, 4, dan seterusnya. Tetapi kalian tidak bisa memaksakan jika memang hasilnya nanti dengan menggunakan desimal. Yang kedua, menghitung perkalian dengan konsep penjumlahan berulang juga merupakan langkah lain dalam menghitung hasil perkalian. Yang ketiga, konsep perkalian dengan sifat komutatif yaitu A kali B sama dengan B kali A mengacu pada hasil. Tidak bisa disamakan dengan konsep penjumlahan berulang. Seperti contohnya tadi, dengan meminum obat, kita tidak bisa menyamakan ya antara 3 kali 1 dengan 1 kali 3. Karena memang hasilnya sama, tetapi aturannya berbeda. Jadi misalnya dalam 3 kali 1 biasanya yang dituliskan dalam obat itu ya. Nah, kita bisa meminumnya dalam 1 hari, kita meminum 3 kali. Jadi sekali minum hanya 1 tablet, misalkan di pagi hari, siang, dan sore hari. Nah, anak-anak, tidak lupa juga Bu Vio mempunyai tugas untuk kalian. Nah, yang pertama, ada 600 buah bibit sedap malam yang harus dikirim. Ibu Dayu sudah menyiapkan beberapa kotak kardus. Setiap kardus harus berisi bunga sedap malam yang sama banyak. Tentukan banyak bibit yang harus dikirim. Tentukan banyak kardus yang digunakan. Tentukan banyak bibit dalam setiap kardus. Yang kedua, Ayah Udin baru saja memanen 600 buah jambu. Udin memasukkan semua buah ke dalam beberapa keranjang dengan jumlah yang sama rata. Berapa kemungkinan keranjang dan berapa masing-masing buahnya. Nah, jangan lupa kalian tulis atau kalian foto, nanti kerjakan didampingi oleh orang tuamu, kemudian kumpulkan kepada bapak dan ibu guru kalian. Nah, anak-anak, tidak terasa sudah 30 menit Bu Vio menemani kalian belajar matematika. Untuk melihat tayangan ini kembali, kalian dapat menyaksikannya lagi di channel YouTube SBO TV. Baik anak-anak, sekarang Bu Vio akan mengajak kalian untuk berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, anak-anak, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah melakukan aktivitas, memakai masker jika memang terpaksa harus keluar rumah, serta menjaga jarak aman atau social distancing. Baik anak-anak, Bu Vio akan undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah ucap. Baik, tetap semangat dan dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku.